Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih banyak sekali diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan kenikmatan-kenikmatan itu kita kemudian masih bisa menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala berupa salat Jumat di masjid. Begitu banyak saudara-saudara kita yang tidak diberikan kenikmatan oleh Allah sehingga tidak mampu hadir menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kedua kalinya salawat dan salamnya Allah mudah-mudahan tetap tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah qudwah hasanah, beliau adalah suri teladan yang baik, beliau adalah nabi yang kita harapkan syafaatnya di yaumil kiamah. Jamaah salat Jumat yang berbahagia, tidak henti-hentinya khatib setiap hari Jumat di seluruh dunia berwasiat kepada diri khatib secara pribadi dan kepada seluruh jamaah untuk senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti menjalankan perintah-perintah Allah dan berkomitmen sepenuh hati untuk meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat yang berbahagia, tidak terasa bulan Ramadan sudah meninggalkan kita semuanya, dan hari ini kita sudah berada pada pertengahan bulan Syawal 1443 Hijriah. Maka kemudian kita perlu untuk melihat kembali apa sebenarnya tujuan puasa yang sudah kita lakukan, yang ini kemudian memiliki korelasi dengan bulan-bulan pasca Ramadan. Jamaah sekalian, ketika kita melihat tujuan dari puasa itu adalah takwa, sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ketika kita kemudian melihat ayat ini begitu jelas dan tegas bahwa tujuan dari puasa adalah melahirkan ketakwaan. Ending dari puasa adalah melahirkan ketakwaan dalam diri yang melakukan puasa itu sendiri. Lalu kemudian barulah kemudian dijelaskan mengenai ciri-ciri orang yang bertakwa itu apa sebenarnya. Maka ciri-ciri orang yang bertakwa itu diantaranya dijelaskan dalam surat Al-Imran ayat 134. Maka ending dari puasa adalah takwa, sedangkan ciri orang yang bertakwa dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Imran ayat 134. Paling tidak ada 3 ciri orang yang bertakwa itu. Yang pertama adalah alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, yaitu orang-orang yang menafkahkan sebagian hartanya baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Maka jamaah sekalian, ciri orang yang bertakwa dalam ayat ini adalah orang yang bertakwa adalah orang yang mampu menafkahkan sebagian hartanya, baik tidak hanya di waktu lapang saja, tidak hanya di waktu kita kaya saja, tapi juga kemudian orang bertakwa itu adalah yang mampu menginfakkan sebagian hartanya ketika di waktu sempit. Maka jamaah sekalian, ketika kemudian kita pada waktu bulan puasa kita rajin sedekah, rajin berinfak, maka kemudian kebiasaan-kebiasaan baik itu perlu kita lanjutkan pada bulan pasca Ramadan. Paling tidak kita awali pada bulan Syawal itu. Maka jamaah sekalian, ketika kita ingin puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita ingin menjadi orang yang bertakwa setelah Ramadan, maka kemudian kita harus tetap rajin sedekah, rajin berinfak, baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Maka itu adalah ciri orang yang bertakwa.
Kemudian ciri orang yang bertakwa masih dalam ayat ini adalah wal kadhimina al-ghaidh, dan orang-orang yang mampu menahan amarahnya. Maka jemaah sekalian, ternyata ciri orang yang bertakwa dalam ayat ini yang kedua adalah mampu menahan amarahnya. Maka jemaah sekalian, ternyata orang yang bertakwa itu adalah bukan orang yang suka marah, bukan orang yang suka caci maki, bukan orang yang suka saling bermusuhan dengan saudaranya, tapi ternyata orang yang bertakwa di sini adalah orang yang mampu menahan amarahnya, apapun persoalannya. Maka jemaah sekalian, ketika kita kemudian bersosialisasi, kita hidup bermasyarakat, maka kemudian kita sebaiknya menjadi orang yang sabar, yang suka berlapang dada. Apalagi ketika persoalan-persoalan itu hanya persoalan-persoalan sepele, tidak terkait dengan akidah, tidak terkait dengan agama maupun kehormatan kita, maka sebaiknya kita tetap menjadi orang-orang yang sabar, yang kemudian kita mampu menjaga amarah kita. Jemaah sekalian, kemudian di dalam hadis juga dijelaskan bahwa orang yang suka menahan amarah itu adalah kemudian diberikan jaminan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan jaminan surga, yang kemudian ini juga hadis ini sering diamalkan dan dihafalkan oleh anak-anak kita. La tahdab walakal jannah, jangan engkau marah maka bagimu surga. Maka jemaah sekalian, kita perlu untuk terus menjaga hati-hati kita. Kita terus menjaga amarah kita agar kemudian sekecil atau seberat apapun persoalannya, kita tetap perlu menjadi orang yang sabar, yang tidak suka marah. Jemaah sekalian, kemudian ciri orang yang sabar yang ketiga masih di dalam ayat ini adalah wal afina 'anil nas, dan memaafkan kesalahan-kesalahan orang lain. Maka jemaah sekalian, ternyata ciri orang yang bertakwa di dalam ayat ini yang ketiga adalah mampu atau mudah memberikan maaf kepada orang lain. Maka momentum hari ini masih berada dalam bulan Syawal. Ketika ada saudara-saudara kita yang mungkin memiliki kesalahan kepada kita, maka kita perlu untuk terus memberikan maaf. Kita terus memupuk silaturahim kepada saudara-saudara kita, tetangga dengan tetangga, kerabat dengan kerabat, dan seterusnya. Maka jemaah sekalian, ketika kita sudah melakukan tiga hal itu, ketika kita memiliki tiga ciri sebagaimana dalam surat Al-Imran ayat 134 tadi, maka sesungguhnya kita akan menjadi orang yang bertakwa. Maka kemudian kita berhasil atau puasa kita lulus di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah sekalian, terakhir sebelum khatib mengakhiri khutbah pada kesempatan siang hari ini, bahwa ciri orang yang diterima puasanya menurut para ulama yang selanjutnya adalah istiqomah dengan perbuatan-perbuatan baik yang dilakukan di bulan suci Ramadan. Ketika hari ini atau ketika kita saat bulan Ramadan kita rajin tadarus Al-Quran atau membaca Al-Quran, maka ketika kita ingin melihat apakah puasa kita kemudian tadarus kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka terjadi sifat kontinu pada diri kita setelah Ramadan. Maka ketika kita istiqomah, maka ada potensi bahwa puasa kita dan seluruh amal ibadah kita selama di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya Bapak-bapak sekalian, ketika selama Ramadan kita berbuat baik begitu luar biasa, sedekah kepada tetangga, infak ke masjid, tilawah Al-Quran, qiyamul lail, tarawih, witir dan lain sebagainya, tapi setelah Ramadan kita tidak melakukan sama sekali, maka kemudian ada potensi puasa dan amal ibadah kita tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah sekalian, Allah lebih menyukai amalan istiqomah sedikit tapi kemudian terus menerus. Tapi Allah tidak menyukai sebuah perbuatan baik yang dilakukan banyak tapi kemudian hanya sesaat. Misalnya kita jemaah sekalian, kita sekali mengaji atau tilawah Al-Quran 1 juz atau 1 bulan Ramadan itu khatam, tapi setelah Ramadan tidak melakukan perbuatan-perbuatan itu lagi. Maka jemaah sekalian, Allah lebih menyukai amalan-amalan baik walaupun sedikit tapi kemudian dilakukan secara kontinu atau istiqomah.
terus-menerus. Mudah-mudahan amal ibadah puasa kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian mulai bulan Syawal ini kita bisa istiqomah melakukan amalan-amalan atau perbuatan baik yang biasa kita lakukan di bulan suci Ramadan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa kepada Allah dan berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga doa kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, dan selawat serta salam selalu dilimpahkan kepada Rasulullah, keluarga beliau, sahabat beliau, dan umat beliau yang setia hingga akhir zaman. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, dosa kedua orang tua kami, dosa guru kami, dan dosa saudara-saudara kami kaum muslimin semua, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Ya Allah, hanya kepada Kamu kami mengabdi, hanya kepadamu kami puasa, dan hanya kepadamu kami sholat. Kami mengharapkan rahmat dan kasih sayang-Mu, kami takut azab-Mu karena azab-Mu sangat pedih. Ya Allah, jagalah kami dengan Islam dalam keadaan berdiri. Ya Allah, jagalah kami dengan Islam dalam keadaan duduk, dan jagalah kami dengan Islam dalam keadaan tidur. Jagalah kami dengan Islam saat kami sehat maupun saat kami sakit. Jangan cabut nyawa kecuali kami dalam kondisi beragama Islam dan husnul khatimah ya Allah. Ya Allah, persatukanlah kami kaum muslimin untuk mengamalkan ajaran-Mu. Karuniakanlah kepada kami keberkahan dari langit dan bumi. Jangan biarkan kami bercerai-berai. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Ya Allah, tolonglah saudara-saudara kami yang sedang dilanda kesedihan, anak-anak yatim dan para fakir miskin. Sembuhkan yang sakit, tolong dan lindungi mereka yang tertimpa musibah. Anugerahkan kepada kami kebahagiaan. Silamilah mereka dengan rezeki yang melimpah dari sisi-Mu yang penuh berkah. Kami lemah tidak begitu berdaya membantu dan menyantuni mereka. Ampuni kami ya Allah. Ya Allah, jadikanlah hari terbaik kami sebagai hari pertemuan kami dengan-Mu. Jadikanlah amal terbaik kami sebagai hari pamungkasnya, dan jadilah usia terbaik kami sebagai akhir ajal kami. Ya Allah, limpahkanlah rahmat, ampunan, dan hidayah-Mu kepada kami semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.